Podcast Simasos, selamat siang. Kali ini saya bersama Kak Haris, ya, Direktur Wahi. Apa kabar Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi beliau ini sudah dari tadi datang, saya terlambat sebenarnya. Kali ini kita duduknya di Otista ya, Jalan Otista di Kota Palu sendiri. Kemungkinan ada beberapa hal yang nanti kita coba diskusikan dengan Kak Haris sendiri selaku Direktur Wahi. Kebetulan Kak Haris ini juga termasuk kakak saya di himpunan mahasiswa sosiologi. Nah, masuk ke podcast kali ini, obrolan sore atau siang ini, tentunya kita membahas terkait tentang lingkungan dan pembangunan. Kira-kira sebelum kita masuk ke lingkungan pembangunan, Kak Haris apa kabar beberapa hari kemarin? Oke, ya di masa pandemi ini situasi harus selalu sehat kan? Iya. Kondisi harus selalu sehat. Kita lagi concern sama beberapa isu-isu di kota. Khususnya ya isu-isu lingkungan hidup ya, soal Kota Palu, bagaimana penebangan pohon yang sedang marak terjadi di kota, di jalan-jalan Kartini biasanya. Jalan Kartini, Anoa, Suprapto, beberapa. Sebelumnya ada di Taman Nasional ya, yang bundaran di Hasanuddin yang ditebang oleh pemerintah. Iya kan, ya marak itu. Ya, soal penebangan pohon kan sering ini isunya sering maju. Benar. Dan kalau di Kota Palu sendiri, sebagai sebuah kota, penebangan pohon itu merusak akal sehat manusia yang hidup di kota ya. Akal sehat manusia. Akal sehat manusia karena sebuah kota itu harusnya dibangun dengan satu wilayah yang mengedepankan lingkungan hidup gitu. Kalau kita lihat ke kota-kota besar itu menjadi sesuatu yang sangat wajib dibangun ya. Pembangunan itu selalu berdampingan dengan lingkungan hidup gitu. Kota-kota besar seperti ya di Indonesia ada banyak ya. Surabaya itu wali kotanya juga belajar bagaimana membangun kota dengan di Surabaya lingkungan hidup. Jakarta juga, meskipun Jakarta mengganti pohon dengan pohon buatan gitu. terkait ini kemarin soal pembangunan katanya penting dalam mengatur tata wilayah kota. Nah, ada jalan-jalan yang harusnya menjadi jalan perlu diperbaiki, dia punya pembenahan. Nah, kira-kira menurut Pak Haris sendiri gimana? Ya, pembangunan perkotaan itu kalau kita bicara soal pembenahan itu mesti mulai dari perencanaan. Apa yang kita sedang rencanakan dalam pembangunan kota ke depan. Ya, didesain dalam 30 tahun, kemudian bisa disusun dalam 10 tahun, 6 tahun, jadi 5 tahun itu per periode, yang kemudian bisa diturunkan dalam RPJMD ya, rencana pembangunan daerah misalnya. Itu stepnya ada. Step pembangunannya itu harusnya tidak tiba-tiba kita mau bangun sesuatu tanpa perencanaan gitu. Itu apa? Mahasiswa pun yang belajar di semester awal, karena di mahasiswa bikin pasti diajar bikin perencanaan kan? Iya, harus perencanaan. Apa rencana kerja 1 tahun gitu. Nah, apakah ini masuk? Nah, maka pembangunan kota ini mau direncanakan kota Palu atau pembangunan di Indonesia ini mau dibangun seperti apa dalam 30 tahun ke depan gitu. Apa yang kita mau bayangkan? Kota ini atau Indonesia ini mau dibangun dalam misalnya di masa kalau kita belajar apa perencanaan yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya, misalnya di masa Susilo Bambang Yudhoyono presiden, dia membangun namanya MP3E, Master Plan Pembangunan. Ya kan, MP3E dia sebut. Lalu Jokowi bikin tagline juga tagline untuk pembangunan kotanya juga. Jadi artinya apa? Semua presiden ini punya tagline pembangunan yang dia rencanakan gitu. Nah, MP3E ini punya bayangan untuk bagaimana connecting antara wilayah-wilayah yang terbatas, wilayah-wilayah untuk secara transportasinya gitu terbatas, yang dia connecting itu juga berkaitan dengan ekonomi, bagaimana dia membayangkan ada perpindahan barang yang bisa dilakukan dalam waktu cepat gitu ya. Misalnya tambang di Morowali itu bisa secepat mata memandang begitu, itu bisa pindah di Cina misalnya, karena sumber
pembiayaan ada di Cina itu. Jadi connecting ini untuk itu. Jadi artinya apa? Dia harus bangun pelabuhan-pelabuhan besar, dia harus buka lapangan terbang yang besar gitu. Jadi ada perencanaan gitu. Itu yang saya bilang. Di Kota Palu di Sulawesi Tengah kita punya perencanaan apa? Kita punya wilayah maritim yang luas. Kemudian kita punya daratan paling luas di Sulawesi. Kita punya hutan yang sangat besar. Kita punya daratan yang juga cukup besar. Artinya kita punya perencanaan yang harusnya memperhitungkan seluruh aksesibilitas wilayah-wilayah ini. Hubungannya juga sama ekonomi gitu. Itu yang sebenarnya mesti direncanakan. Tapi kalau kita lihat hari ini, kritik kita terhadap pemerintah hari ini itu yang gagal dilakukan. Ya. Pemerintah gagal membangun satu perencanaan yang baik dan pembangunan wilayah kita. Misalnya di Sulawesi Tengah ini wilayah-wilayah mana sih yang sebenarnya dijadikan wilayah penyedia pangan misalnya, lumbung pangan. Misalnya Sigi, Barimo, apalagi Poso atau apa tuh wilayah-wilayah ini atau Toli-Toli misalnya yang secara pengelolaan sumber daya alamnya itu harusnya mau dijadikan apa dia? Apakah dia penyedia lumbung pangan atau dia wilayah industri? Nah ini tidak jelas gitu loh. Di Morowali juga ada wilayah pertanian pangan, tapi di waktu yang sama wilayah-wilayah itu juga dibangun untuk pertambangan. Di Morowali Utara juga yang punya sumber daya besar untuk penyedia pangan, tapi dibangun juga ada 16 izin usaha perkebunan sawit di sana. Di Parigi Motong juga yang wilayah untuk pertanian pangan seperti padi, kakao dan lain-lain itu dikonversi juga menjadi perkebunan sawit. Ada izin kurang lebih 10 izin perkebunan sawit di sana. Kemudian sekarang ada perencanaan mau bikin tambang di sana. Jadi banyak isu ternyata. Kekacauan dalam perencanaan itu terjadi sekali dan IMASOS sebagai organisasi mahasiswa yang punya konsen untuk membicarakan itu menarik sekali. Ya, sudah bukan Himasos, tanggung jawab kita bersama selaku yang paham terkait problematika sosial yang saat ini terjadi di Kota Palu. Nah, kalau soal ini Kak, terkait ini saya sempat dengar kalau ternyata yang sering terjadi dilakukan yang didapatkan di lapangan, utamanya para aktivis lingkungan, mungkin wali sebagiannya terkait ini. Ini janji-janji dari pemerintah. Iya, kita bakal melakukan penanaman pohon kembali. Nah, janji-janji seperti itu ternyata ada juga komitmen dibangun pemerintah agar supaya bagaimana caranya pencegahan terhadap bencana. Tapi di satu sisi, dia termasuk pemerintah saat ini termasuk kelihatan mencoba menimbulkan bencana dan paradoks-paradoks itu kembali muncul. Kira-kira menurut Kakak Haris ini selaku direktur ini yang saat ini sedang berperan sebagai pemerhati lingkungan ya. Nah, ada tidak solusi, ada alternatif untuk pemerintah saat ini? Apakah memang hal itu perlu ada ide lain atau seperti apa dalam pembangunan? Soal pohon tadi yang di soal. Kalau kita bicara soal pohon ini sebenarnya kalau di Walhi itu ada namanya kesetaraan spesies. Jadi saya punya hak yang sama terhadap makhluk hidup lain di dunia ini. Kecoa sekalipun dia punya hak untuk hidup. Semut, apalagi binatang yang sering kita bunuh. Banyak ya? Banyak sebenarnya, nyamuk. Banyak sekali sebenarnya dan kita kadang-kadang menganggap mereka sebagai hama ya. Nah, tapi di balik itu mereka punya hak untuk hidup. Gitu. Jadi ya kalau kita bicara secara religius bahwa mereka diciptakan pasti punya punya manfaat buat orang yang hidup gitu ya. Entah jadi apa kita masih belum tahu apa yang penting untuk bisa pemanfaatan terhadap tapi di Walhi itu mengakui bahwa seluruh makhluk hidup itu punya hak untuk hidup. Pohon punya kontribusi memberikan kehidupan buat manusia. Dia dalam riset satu pohon itu bisa menghidupi 10 orang manusia. Ya kan? Selain itu, akar-akar pohon itu bisa menjadi catchment area, dia bisa menangkap air di bawah tanah ketika terjadi hujan yang lebat gitu. Kalau dia ditebang, artinya dia membunuh peradaban. Iya kan? Iya. Karena 10 orang tadi itu harus kehilangan udara gitu. Harus kehilangan karena karbon dioksida itu kan dilepaskan oleh kendaraan, oleh rumah tangga dan lain-lain oleh industri. Maka pohon-pohon inilah yang menangkap karbon dioksida itu berubah menjadi oksigen.
kemudian dia melepaskan oksigen ya, untuk oksigen konsumsi oleh manusia gitu. Nah, kalau kita lihat kota-kota besar, kalau kau bisa lihat, bisa nonton di YouTube, negara-negara di Eropa itu membangun kotanya dengan peradaban yang sangat-sangat maju, di mana kota itu berusaha untuk beradaptasi menjadi tempat tinggal yang nyaman buat manusia, buat orang yang tinggal gitu. Di kota-kota di Eropa, sepanjang jalan itu ada pohon-pohon yang bahkan itu pohon apel, pohon pir, ada banyak pohonnya. Kalau kita mungkin di sini bisa tanam pohon mangga atau pohon apa. Jadi bukan hanya sekedar dia pelindung dan memberikan oksigen, tapi dia punya manfaat buah gitu. Kita bisa lihat di Jerman, di Belanda, tempat-tempat seperti itu banyak sekali. Bahkan taman-taman itu ditumbuhi dengan pohon-pohon besar gitu. Orang bisa di musim-musim panas, orang bisa tidur di mana di rerumputan di taman itu kan. Kalau kau bisa membayangkan itu ada di kota Palu atau di Untat, tamannya dibangun seperti ada banyak pohon ya, pohon-pohon sawit di depan Untat itu ditebang gitu ya, diganti dengan tanaman-tanaman yang manfaat. Terus mereka tidur di rumah, terus sama pacarnya gitu. Kau bisa tidur di situ sama pacarmu gitu ya, menikmati keindahan bumi ini ya, bisa bercerita, bersengkrama. Itu peradaban yang sangat maju gitu kan, sangat romantis sekali ada di situ. Dan kau bisa memindahkan itu ada di sini, kau bisa membayangkan seperti apa. Nah, kita ini udah panas. Di kota ini kan ada di Katulistiwa, sangat panas gitu kan. Panas dan panas sekali. Panas sekali dan. Tapi imagine kita untuk membangun kota itu nggak ke sana gitu. Ada banyak, kalau tanya solusinya di beberapa kota di luar itu dia membeli alat untuk mengangkat pohon itu dengan akarnya sampai ke akarnya. Jadi ada semacam alat berat yang bukan penebangan berarti? Enggak. Pemindahan. Jadi alat-alat itu dimasukkan semacam skopnya masuk ke dalam, tapi sangat besar, masuk ke dalam, diangkat itu lalu dipindahkan ke tempat-tempat yang membutuhkan pohon gitu. Jadi tanamannya dipindahkan begitu, pepohonannya dipindahkan. Karena menebang lalu mengganti, misalnya menebang satu pohon diganti dengan 3 pohon itu tidak sesimpel itu. Kau harus menebang satu pohon dewasa, katakan umur 30 tahun, kau harus menggantinya lebih tua dari itu, 35 tahun atau 40 tahun. Kenapa? Karena dia harus adaptatif dengan wilayah itu. Nah, kau tidak bisa mengganti tanaman pohon yang kau tebang dengan usia 30 tahun dengan usia pembibitan 1 tahun atau 1 bulan. Jadi omong kosong. Jadi itu kesalahan dalam membayangkan pembangunan kota itu sedang terjadi di kota ini, kota Palu. Gitu. Saya curiga ini pemerintah ataupun yang melakukan kebijakan, yang mengambil kebijakan seperti ini mungkin tidak kaji soal ini atau bagaimana? Ya itu yang saya bilang tadi, mungkin karena perencanaannya nggak ada. Coba kita lihat apakah dia merencanakan ini dalam 5 tahun gitu. Kalau dia merencanakan ini berarti dia sejak awal ingin kota ini nggak maju gitu loh. Padahal ada itu green peace apa terkait kalau kota Palu, kita bicara kota Palu di masa Rusdi Masdura, wali kota Palu, meskipun wali menolak kebijakan dia dengan mereklamasi Teluk Palu, kita habis-habisan kita nanti bisa cara itu nanti. Kita bikin penolakan terhadap reklamasi Palu, tapi dia punya satu slogan yang sangat bagus. Dia sebut green and clean. Green and clean itu di periode kedua dia kalau nggak salah memimpin kota Palu, dia bikin slogan itu green and clean. Jadi semua kota itu dibangun sebuah wilayah di kota Palu ditanami pohon, kemudian dia menyediakan tong-tong sampah untuk pembangunan. Meskipun secara kuantitatif kita bisa lihat keberhasilannya, tapi dia punya imajinasi untuk membangun kota ini punya wajah hijau gitu loh. Tapi ini sekarang mundur gitu, sangat mundur ke belakang gitu. Pembangunan di kota Palu ini sangat mundur ke belakang, tidak punya perspektif ekologis. Nah, secara di sosiologi kita mengenal etika, ya kan? Kalau di ekologi kita sebut dengan etika ekologi, itu sangat buruk sekali. Kita secara etika ekologis itu bermasalah sekali. Apa yang sedang dibangun hari ini?
Oke, luar biasa. Kajian kita hari ini terkait lingkungan yang cukup menarik sebenarnya pembahasan kali ini. Tapi sempat disinggung juga harus di Matsura yang kemarin melakukan apa? Ada program terkait green and clean. Ya walaupun di sisi lain dia punya program yang betul-betul hampir sama dengan saat ini kerusakannya, itu reklamasi kemarin. Benar. Iya, berat sekali terkait riset di Matsura. Kemudian lanjut lagi di masa periode ini penerbangan yang terjadi di mana-mana dengan solusi yang konkret coba ditawarkan oleh Pak Haris sedikit tadi. Nah, kira-kira memang saya pernah meriset terkait ini. Ini sebatas dari pengetahuan yang saya dapat. Di luar negeri itu ternyata di Eropa, di Belanda sendiri lebih mahalan orang-orang kaya kalau membuat rumah lebih mahal, ternyata lebih mahal untuk rumah-rumah papan dibandingkan rumah-rumah beton seperti ini. Jadi hanya orang-orang kaya yang lebih menggunakan rumah papan daripada orang-orang rumah beton. Karena kenapa? Pohon di sana sedikit. Tapi anehnya di sini bisa dikatakan penebangan pohon terjadi di sana sini, gitu kan? Kan aneh juga kan? Sementara kalau dibandingkan negeri Belanda dengan Indonesia sendiri ya tidak tahu lah. Tidak mungkin kita bilang. Tapi sementara negara berkembang juga kita harus paham soal itu. Nah, kira-kira selain itu Kak Haris, untuk lingkungan dan pembangunan kita anggap ini sebagai contoh yang ambigu juga ya. Nah, pembangunannya di mana kalau menurut Kak Haris? Kan tadi terkait lingkungan. Apakah pembangunan ini dengan cara menebang pohon itu merupakan suatu pembangunan? Saya tidak bisa bilang itu pembangunan, itu penghancuran namanya. Kalau bicara Belanda, saya tahun lalu baru balik dari Belanda ya, Amsterdam ke Den Haag kemudian Rotterdam gitu. Seandainya duluan ketemu mungkin saya bisa oleh berangkat. Boleh. Masih ada oleh-oleh gitu. Jadi di Belanda itu menjajah kita 350 tahun. Kalau kamu ke Belanda, kamu masih bisa melihat ada sejarah, ada historis yang menggambarkan Indonesia begitu kuat di Belanda. Di Belanda. Ya. Jadi rumah-rumah di sana yang usianya tua itu ditulis di rumahnya itu tahun dibangun, di mana dia dibangun. Ada dibangun 1892, ada yang dibangun 17 sekian, tahun 1700-an, 1800-an sampai 1900. Apa menandakan tahun itu menandakan bahwa rumah-rumah itu dibangun di masa di mana mereka sedang menjajah Indonesia. Apa yang saya mau bilang bahwa seluruh bahan baku dalam proses pembangunan itu diangkut semuanya dari West Java, dari Jawa, dari Malukas, dari Maluku, dari Borneo, kayu-kayunya ya. Ini menandakan bahwa memang Belanda begitu menghargai seluruh proses pembangunan yang mereka lakukan. Gitu. Kita bisa lihat batu-batu merah yang mereka bangun itu di sana bangunannya kan tidak di plaster seperti rumah seperti saat ini di gedung ini misalnya di plaster gitu ya. Jadi batu-batu merahnya itu diperlihatkan pada orang sebagai satu monumen bahwa mereka pernah ke Indonesia dan mengambil tanah kita bahkan ya. Jadi batu-batu merah itu terlihat dengan jelas, kayu-kayu dengan usia ribuan tahun itu masih dengan kontur yang sama gitu ya, hanya terus diperbarui saja dengan cat terus yang bisa kuat. Bahkan saya bertemu dengan satu parlemen anggota parlemen Belanda dari Partai Hijau Kiri, Partai Hijau Kiri di Belanda, namanya Susan Kruger. Mungkin dia bisa nonton YouTube. Saya tahu sampai ke sana juga. Karena yang dinonton dunia nanti ini. Dari Susan Kruger. Terus kita rapat di satu gedung di mana pertama kali Belanda memutuskan untuk menjajah Indonesia. Jadi Susan cerita sebelum kita rapat dengan dia bilang bahwa, hey, kalian tahu rapat yang kita pakai untuk duduk ini adalah rapat di mana tempat di mana para penjajah itu datang ke Indonesia untuk mulai menjajah. Terus di pintu kita masuk itu tertulis dalam bahasa Belanda, saya terjemahkan, dia bilang ada sesuatu yang besar di Hindia. Hindia itu sebutan untuk Indonesia. Oke. Jadi
ada sesuatu yang besar di Hindia itu. Jadi itu semacam tagline yang dipasang di pintu masuk menuju ruangan itu. Terus di sekitarnya itu ada perapian, karena misalnya kalau musim dingin perapian kan masih dibiarkan tua seperti itu. Jadi ruangan itu ruangan tua di mana mereka pakai untuk rapat di masa itu. Nah, yang saya mau bilang adalah mereka sangat menghargai apa yang mereka lakukan, meskipun mereka sangat malu menjadi Indonesia. Mereka sangat malu menjadi Indonesia kenapa? Karena ada banyak korban dari situ. Dalam proses penjajahan itu mereka mengambil sumber daya alam kita dengan menjajah kita, dan mereka sangat malu karena mereka merasakan dijajah juga ya ketika kepemimpinan Nazi di Jerman datang menjajah Belanda juga di masa itu. Nah, secara historis yang saya mau bilang bahwa proses pembangunan itu tidak hari atau tidak berganti kepemimpinan, berganti juga mau bangun apa enggak. Jadi pemerintah harus meletakkan landasan dasar untuk pembangunan itu apa. Misalnya, kita membangun infrastruktur di Kota Palu ini mau berdasarkan apa frame kita dalam 30 tahun. Saya mau kembali ke tadi. Ke depan ini kita ingin wilayah kita, konektivitasnya kita akan tersambung dengan wilayah-wilayah antara timur dengan barat. Bagaimana kita memanfaatkan sungai, sungai Palu besar ya, bagaimana jalur transportasi sungai. Jadi ada plan seperti itu, antara di wilayah mana nih yang jadi wilayah perindustrian, wilayah mana yang menjadi pemukiman, wilayah mana yang jadi bagian wilayah. Jadi secara delineasi wilayah itu dibagi seperti itu. Itu yang saya sebut sebagai sebuah pembangunan gitu. Tapi kalau dalam 1 tahun tiba-tiba kamu merencanakan untuk bikin pelebaran jalan dan kemudian menebang pohon, saya bilang itu bukan pembangunan, itu penghancuran. Memang itu penghancuran yang merusak akal sehat manusia yang tinggal di kota. Dan dari historis tadi kita mau belajar bahwa Belanda meninggalkan kita dengan dalam 350 tahun lalu menjajah kita. Kita masih dengan cara berpikir yang seperti ini gitu loh. Dangkal. Mereka datang ke sini juga pasti masih kalah kita berperang dengan mereka. Yang sejarah dalam konteks pembangunan mereka jauh lebih maju. Ya tentu kita nggak bisa menyamakan itu dalam beberapa istilah, itu bukan apple to apple gitu antara Belanda dan. Tapi yang saya mau bilang adalah kita harus berkaca pada negara yang paling maju gitu, yang peradaban yang paling maju gitu. Memang. Saya bukan bilang peradaban kita nggak maju, tapi saya mau bilang bahwa sejauh ini kita masih tidak mengembangkan apa yang menjadi keuntungan kita secara sumber daya alam. Kita punya sungai, kita punya wilayah-wilayah yang secara infrastruktur masih sangat potensial untuk dibangun. Nah, terakhir nih, Maris. Tadi kita sempat singgung soal reklamasi. Nah, Wahyu kemarin bagaimana soal reklamasi? Kan menolak kemarin. Ya ini menarik. Sebelum itu saya mau bilang bahwa secara sosiologi saya sangat berharap memang kampus itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk menyadarkan publik luas. Sebenarnya memang seperti itu. Sosiologi ilmunya mengkaji soal-soal yang berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat hari ini, realitasnya, dinamikanya seperti apa. Kemudian membuat dia bisa dipahami oleh orang luas bahwa problemnya yang sedang terjadi di sini, maka solusi yang harus diambil seperti ini. Itu harusnya upaya seperti itu. Nah, saya senang sekali ada proses ini. Nah, kalau kita bicara reklamasi Teluk Palu, proses ini sudah berhenti gitu, dan kita sangat bersyukur sekali ada upaya untuk menghentikan ini sejak dilakukan oleh pemerintah kota, karena tentu kalau itu tidak terjadi, kok bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada warga-warga yang tinggal di wilayah itu ketika reklamasi terjadi sebelum gempa. Iya kan, ketika gempa dan tsunami menerjang wilayah pesisir itu, ketika kalau reklamasinya sudah dibangun gitu ya, akan lari kemana orang-orang itu? Dibangun hotel, dibangun penginapan, dibangun rumah sakit di Teluk Palu yang sudah jelas-jelas tuh itu sejak perdanya ditetapkan, dia ditetapkan sebagai zona rawan bencana gitu. Tapi di waktu yang bersamaan Rusdi Masturo juga membangun itu untuk jadi reklamasi. Nah, ini saya pikir kritik-kritik yang bagus dari kampus gitu untuk upaya untuk melihat ulang perspektif yang kita mau bangun ulang, untuk bisa melihat
bagaimana pembangunan kota, bagaimana perencanaan kota yang lebih baik secara sosiologis gitu. Nah sebenarnya yang paling dibutuhkan dalam satu pembangunan ini adalah partisipatif, keterlibatan publik luas, ya kan? Karena sosiologi itu kan belajar soal hubungan interaksi gitu ya. Hubungan timbal balik antara komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat gitu ya, interaksi. Nah itu tidak terjadi ya kalau kita bicara kelompok individu mediasi lah minimal. Itu yang sebenarnya kurang dilakukan oleh pemerintah dalam merencanakan satu pembangunan gitu. Sosialisasi misalnya. Ya, apa yang benar-benar disosialisasi di kota ini dalam proses pembangunan? Apakah pohon itu sebelumnya disosialisasikan di publik? Ada loh ternyata ulura di sekitaran Jalan Kartini ya. Itu ternyata masih ada loh yang belum tahu. Kemarin siapa yang buka kemarin ya? Pak siapa ya? Di ini podcast Palu. Nggak tahu dia kan. Ya itu jadi satu yang buat saya itu mengerikan dalam satu pembangunan ya. Kalau ada pemerintah yang bilang nanti wilayahnya akan ditebang gitu kan. Iya kan? Itu kayak dalam satu rumah tangga gitu. Kalau keputusan yang kau ambil tanpa berkomunikasi sama keluarga yang ada di dalam rumah itu dianggap keputusanmu sepihak gitu kan. Dan tentu ada dampak yang akan terjadi yang sulit untuk dijelaskan keluargamu yang lain karena kau tidak paham apa yang sedang terjadi gitu. Dan ini yang penting untuk saya kira upaya-upaya yang seperti ini yang mesti diperbaiki dalam kritik kita sebagai kampus gitu ya, yang terus memberikan kontribusi produktif, kontribusi yang lebih solutif dalam perencanaan pembangunan. Dan sudah seharusnya memang ada mata yang lebih jeli untuk bisa melihat apa problem kota ini yang sedang terjadi dan solusinya apa yang harus diambil. Solusi kota Palu ini itu yang penting. Itu yang penting. Baik, saya pernah dengar juga terkait ini. Kalau misalkan satu pohon itu ditebang tanpa melakukan izin terlebih dan lain sebagainya, itu akan kena gibu. Nah, bayangkan saja ada beberapa pohon yang sudah ditebang. Siapa yang mengkasih gibu sekarang? Pemerintah. tidak mungkin mereka mengkasih gibu sendiri kan? Iya. Memberikan gibunya untuk sendiri. Itu aneh. Iya. Jadi, itu secara hukum adat dalam sosiologi kan sebenarnya adat itu kan satu kelembagaan. Iya, satu lembaga sosial. Lembaga sosial kalau kita bicara soal dalam sosiologi kelembagaan itu kan sebenarnya dia ada yang bersifat formal yang dapat legalitas dari negara, ada yang sebenarnya dia secara sosial memang hanya dibangun oleh masyarakat. Tapi kan kalau lembaga adat di Kota Palu ini dibuatkan karena khusus gitu kan, ada peraturan khusus di mana mereka dilegalisasi gitu kan. Nah sebenarnya mereka punya kewenangan gitu loh untuk memberikan sanksi kepada pemerintah gitu karena melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, di sosial itu ada yang lebih kuat dari hukum-hukum formal, ya kan? Kalau kita belajar sosiologi, disebut dengan hukum sosial, gitu kan? Jadi masyarakat memiliki kekuatan kolektif dalam memberikan hukuman terhadap warga yang mereka anggap menyalahi norma-norma sosial, tidak kan? Kalau dalam sosiologi, misalnya kau melakukan sesuatu yang secara sosial itu menyimpang dari norma-norma sosial yang secara keseluruhan disepakati, ya kan? Saya misalnya menyepakati, kita semua misalnya hidup di satu wilayah yang sama, kemudian menyepakati norma-norma yang berlaku di sana. Lalu kau secara sadar itu melanggar. Nah, norma sosial ini ada sanksi untuk dirimu, bisa banyak hal, dan itu jauh lebih jauh lebih punya kekuatan yang punya sanksi sosial yang lebih kuat gitu terhadap dirimu dibanding misalnya hukum formalitas yang prosesnya panjang gitu. Misalnya ketika kau melanggar misalnya minuman keras atau misalnya terlibat dengan aksi-aksi yang lain yang dianggap secara norma-norma yang berlaku itu melanggar, maka ada hukuman. Misalnya kau diusir dari kampung,
kau dikucilkan itu kan jauh lebih rumit gitu. Iya. Dan lebih menekan sebenarnya. Ya, ini yang sebenarnya harus terus dikuatkan gitu ya terhadap bagaimana citizen masyarakat di kota ini bisa memiliki kekuatan untuk bisa mengambil vetonya atau hak veto ya. Hak veto itu sesuatu yang sebenarnya melekat pada masyarakat di kota ya. Untuk bisa upaya untuk memastikan bahwa pembangunan dalam perencanaan pemerintah dimanapun itu penting ada partisipatif, dan atas itu kemudian Walhi melakukan gugatan. Iya. Kita sekarang lagi melapor kepada Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman satu lembaga negara yang menilai pelanggaran administrasi. Ombudsman perwakilan Sulawesi Tengah kita sudah lapor, dan sekarang lagi proses penyidikan terhadap penebangan pohon yang sedang marak di Kota Palu ini. Jadi per minggu ini kita sudah melapor, dan minggu lalu dan minggu ini sudah direspon. Sekarang penyidikan sedang berjalan. Kita duga ada pelanggaran administrasi dalam penebangan pohon ini, mulai dari perencanaan yang tidak dilakukan dengan baik, kemudian partisipasi publik, kemudian eksekusinya yang buruk. Kita ini ada hal yang buruk kita. Walhi pernah menang di Ombudsman ketika kita melaporkan reklamasi Teluk Palu, dan akhirnya Ombudsman menyatakan bahwa reklamasi Teluk Palu melanggar administrasi dan akhirnya diberhentikan. Nah, kita berharap juga hal yang sama bisa terjadi. Hal yang sama bisa terjadi. Nah, kalau misalnya ini nanti misalnya Ombudsman menyatakan sebaliknya, kita masih punya upaya untuk melakukan gugatan. Gugatan hukum yang disebut kita ada banyak opsi. Walhi punya namanya legal banding, punya hak untuk melakukan gugatan di pengadilan. Ini peluang untuk bisa kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa gugat lewat citizen lawsuit nanti, atau gugatan hak warga negara yang pernah dilakukan di Kalimantan Tengah dan menang. Jadi teman-teman Walhi di Kalimantan Tengah menggugat presiden dengan menteri-menterinya terkait dengan kebakaran hutan di sana. Iya. Karena asap. Karhutlah ya. Lalu mereka menggugat presiden, dan akhirnya menang. Presiden dinyatakan kalah oleh pengadilan Mahkamah Agung, dan akhirnya putusannya harus dijalankan dari mereka. Kenapa digugat? Karena ya Walhi ini kan jadi kayak gini saya bilang. Pohon tidak punya kekuatan untuk atau kemampuan untuk membela dirinya di depan hukum. Tidak ada memang. Di pengadilan. Dia kan nggak mungkin tiba-tiba pasang kakinya gitu ya. Logikanya kemudian dia ke pengadilan. Jadi organisasi seperti Walhi yang memiliki hak di hukum untuk bisa melakukan gugatan, maka kita mewakili pohon tadi. Dulu pernah dilakukan di Sumatera juga untuk melakukan gugatan terhadap gajah. Ya. Ketika gajah ada banyak kasus lah yang mati gitu, lalu kita menjadi perwakilan dari gugatan terhadap gajah itu tadi. Seperti saya bilang, hak untuk hidup itu kan dimiliki oleh setiap makhluk hidup begitu, tidak terkecuali hewan-hewan dan tumbuhan lainnya. Nah, kita ingin mewakili itu untuk melakukan gugatan terhadap negara yang berlaku tidak adil terhadap warga dan makhluk hidup gitu. Nah, itu yang sedang kita upayakan. Mantap. Saya menarik dari pembicaraan dari awal tadi. Saya sudah terlena sudah ya. Nah, mungkin sekiranya sebelum saya tutup, closing statement dari Kak Haris. Oke. Ya, saya berharap dengan podcast Himasos ini apa? Podcast sosiologi. Himasos podcast. Ini semacam upaya untuk memberi edukasi yang baik buat publik luas bahwa narasi-narasi pembangunan itu harus terus disuarakan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat, hak-hak publik luas. Dan sebagai akademisi di kampus yang punya konsen terhadap masyarakat, kolektif masyarakat, komunitas, organisasi dan lain-lain, sosiologi punya ruang dan punya concern pendidikan di situ gitu. Dia bisa mewakili masyarakat untuk bisa membuat narasi tanding terhadap berbagai ketimpangan pembangunan, kegagalan perencanaan,
ketidakterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dan ini sesuatu yang saya kira menarik untuk terus dikembangkan, dan sosiologi menjadi satu rumah yang bisa memulai untuk membangun kritik-kritik terhadap pemerintah ke depannya. Saya berharap ini kampus bisa lebih maju lagi untuk bisa menjadi bagian dari kritik terhadap pembangunan ke depannya. Kampus harus di bumi, bukan di langit. Oke. Mantap, terima kasih. Terima kasih. Pak Haris. Ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan diskusi seperti ini. Menarik. Ya, karena juga ternyata Kak Haris ini juga merupakan senior saya Ya. yang ada di Masuk sendiri. Nanti kita Ya. di lain waktu bisa kita sharing-sharing untuk dan memberikan pesan terhadap maba 2020 yang nantinya akan masuk di himpunan mahasiswa. Terima kasih untuk seluruh penonton. Jangan lupa subscribe channel kita Masuk Himpunan dan juga follow akun Instagram maupun Facebook yang ada di bawah layar. Selamat sore dan salam bensam.